Halo, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita akan gali sebuah perspektif yang dalam banget dan tak lekang oleh waktu tentang apa artinya menjadi benar-benar bahagia. Ini bukan soal senang-senang sesaat ya, tapi tentang sebuah kedamaian jiwa yang sejati. Oke, yuk kita langsung bedah ini. Kalau kita ngomongin bahagia, apa sih yang langsung kepikiran? Seringnya, ya yang di kolom kiri ini kan, punya banyak uang, ketawa ketiwi, punya barang baru yang lagi viral di medsos. Tapi perspektif yang kita bahas hari ini ngajak kita buat lihat lebih dalam lagi ke sisi kanan. Ketenangan hati, rasa cukup, dan punya tujuan hidup. Jadi, ini bukan soal apa yang kita punya, tapi tentang siapa diri kita di dalam. Nah, itulah yang bakal kita gali bareng-bareng. Kita mulai perjalanan kita di bagian pertama yuk. Kita coba pahami dulu. Apa sih sebenarnya kebahagiaan sejati ini menurut ajaran Islam? Nah, ini dia definisi kuncinya. Jadi, bahagia itu bukan sesuatu yang kita kejar-kejar atau kita beli. Beda banget. Ini adalah kondisi batin, sebuah ketenangan yang sumbernya dari hubungan kita dengan Sang Mencipta. Ini jenis kebahagiaan yang nggak goyah, meskipun dunia di sekitar kita lagi heboh, penuh target, dan penuh tuntutan. Terus, ide kayak gini datangnya dari mana sih? Mari kita lihat landasan spiritualnya langsung dari sumbernya dalam kitab suci Santo. Pesan di slide ini kuat banget dan jelas sekali. Ayat ini langsung menunjuk ke sumber ketenangan, yaitu dengan mengingat Tuhan atau dzikir. Ini bukan cuma sekedar ritual loh ya. Coba bayangin ini sebagai semacam mindfulness spiritual, sebuah kesadaran bahwa kita terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Di tengah sibuknya kerja, pas kejebak macet, atau bahkan saat lagi santai, ketenangan itu datangnya dari koneksi, bukan dari distraksi. Dan di sini ada sebuah janji. Tuhan menjanjikan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah bagi mereka yang beriman dan berbuat baik. Tapi pertanyaannya, apa sih sebetulnya makna dari kehidupan yang baik itu? Apa artinya hidup tanpa masalah sama sekali? Nah, ini dia poin krusialnya. Hayatan thayyibah itu bukanlah kehidupan sempurna tanpa masalah kayak yang sering kita lihat di film atau media sosial. Itu kan mustahil. Justru sebaliknya, ini adalah kehidupan di mana kita punya kekuatan batin untuk menghadapi badai apapun, karena kita yakin setiap kesulitan itu ada tujuan dan maknanya. Jadi ini semua tentang kualitas hidup batin kita, bukan tentang kemudahan hidup di luar. Teorinya sih kedengerannya indah ya, tapi gimana wujudnya di kehidupan nyata? Oke, sekarang kita beralih dari teori dan melihat bagaimana para tokoh sejarah benar-benar menghidupi prinsip kebahagiaan ini. Coba bayangin sejenak, Anda baru saja diberi kekuasaan tertinggi atas sebuah imperium yang sangat besar. Reaksi kebanyakan orang mungkin pesta pora, merayakan pencapaian. Tapi beda banget sama Umar bin Abdul Aziz. Saat berita itu datang, dia malah menangis. Bukan tangisan bahagia loh, tapi tangisan karena merasakan betapa beratnya amanah yang diletakkan di pundaknya. Perspektifnya dari awal aja udah sangat berbeda. Dan apa yang dia lakukan selanjutnya menegaskan segalanya. Dia menolak istana megah, menolak kemewahan, dan bahkan mengembalikan seluruh harta pribadinya ke kas negara. Hidupnya dia abdikan untuk melayani rakyat dan memastikan keadilan tegak. Kisah ini nunjukin dengan jelas banget kalau kebahagiaannya itu bukan ditemukan dalam kemegahan tahta, tapi dalam tujuan hidup yang mulia. Ada juga contoh kuat lainnya, Salman Al-Farisi, seorang gubernur yang memilih membuat kerajinan dengan tangannya sendiri untuk mencari nafkah. Padahal dia bisa banget hidup sangat mewah dari jabatannya. Ini membantah gagasan modern bahwa posisi tinggi harus selalu diiringi gaya hidup mewah. Ternyata, kebahagiaan sejati itu lahir dari rasa cukup, bukan dari status. Lalu, gimana caranya kita bisa menjaga keseimbangan batin di dunia yang penuh ketidakpastian ini? Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah metafora yang luar biasa indah. Seorang mukmin itu seperti burung dengan dua sayap. Sayap kanan adalah syukur saat mendapat nikmat, dan sayap kiri adalah sabar saat menghadapi ujian. Dengan kedua sayap yang seimbang inilah, jiwanya bisa terbang tinggi dalam kondisi apapun. Oke, kita udah paham konsepnya, landasan spiritual, dan contoh nyatanya. Sekarang bagian yang paling penting, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita lihat panduan praktisnya. Ini dia peta jalan praktisnya. Pertama, fondasi spiritual. Kedua, melatih pikiran untuk bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Ketiga, di tengah era individualisme, bangun kembali koneksi sosial yang tulus. Keempat, temukan makna dengan memberi manfaat bagi orang lain. Ini adalah penawar dari perasaan hampa. Dan terakhir, jaga kapal yang membawa jiwa kita, tubuh, dan pikiran. Kelima langkah ini saling menopang satu sama lain. Kita sampai di bagian akhir,
Mari kita simpulkan dengan merenungkan kembali sifat dari kebahagiaan yang telah kita bahas ini. Dan inilah yang membuatnya begitu istimewa dan berbeda. Karena sumbernya bukan dari luar, bukan dari pujian, harta, atau pencapaian. Kebahagiaan ini sangat tangguh. Ia tidak rapuh. Ia adalah jenis ketenangan yang mampu bertahan melewati badai kehidupan saat semua hal yang kita genggam erat mungkin saja hilang. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Mungkin selama ini kita keliru mengejar kebahagiaan seolah-olah ia adalah sebuah destinasi di ujung jalan. Bagaimana jika kebahagiaan sejati sebenarnya ditemukan dalam setiap langkah perjalanan itu sendiri? Dalam cara kita bersyukur, cara kita bersabar, dan dalam kesadaran kita akan kehadirannya di setiap saat? Terima kasih.